Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini yaitu pelajaran agama akan membahas tentang atau judulnya mengimani Allah dan Rasul-Nya. Coba kalian sebutkan rukun iman. Apakah kalian sudah mengetahui? Rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, kita harus mempercayai keberadaan Allah. Marilah kita mengamati lingkungan sekitar kita untuk meyakini keberadaan Allah. Coba kalian sebutkan lingkungan sekitar kalian yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Diskusikan dengan teman kalian apa saja yang dapat kalian sebutkan, kemudian terangkan. Isi materi yang akan nanti dibahas yaitu A. Mengimani keberadaan Allah. B. Membuktikan iman kepada Allah. C. Bukti-bukti keberadaan Allah. D. Mengimani Rasul Allah. Yang A adalah mengimani keberadaan Allah. Tuhan yang Maha Esa artinya hanya Allah, Tuhan yang ada di alam ini. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah adalah tempat kita menyembah dan tempat memohon. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah. Di alam gaib, Allah menciptakan makhluk lain yaitu malaikat dan jin. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah lah yang berkuasa mengatur alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Adanya musim kemarau, musim hujan, angin berhembus, air mengalir, dan ombak di laut semua diatur oleh Allah sebagai penciptanya. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah semata. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Jika menginginkan sesuatu, kita harus memohon kepada Allah. Umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada pohon besar, gunung, matahari, arwah nenek moyang, dan sebagainya. Perbuatan semacam itu dilarang di dalam agama Islam dan termasuk perbuatan syirik. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang dapat mengabulkan doa makhluknya. Allah yang memberikan kenikmatan kepada manusia seperti kekayaan, kesehatan, kepandaian, dan sebagainya. Semua itu berasal dari Allah dan bukan dari makhluk. Oleh karena itu, kita harus rajin berdoa kepada Allah agar cita-cita kita terkabulkan. Yang nomor 3 adalah menjaga kelestarian lingkungan. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain
Dan alam semesta ini diciptakan Allah untuk dipelihara oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya untuk diambil manfaatnya. Misalnya, hewan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi daging dan membantu pekerjaan manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah sebagai sayuran atau kebutuhan lainnya. Manusia dilarang merusak lingkungan seperti menebang hutan sembarangan, membuang sampah di sungai, melakukan pencemaran dan sebagainya. Jika manusia merusak alam, maka akan menjadi bencana alam. Allah menciptakan alam ini dengan teratur. Jika kita merusak lingkungan, berarti kita merusak keteraturan itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur. Nomor 2 adalah penjelasan dari Al-Quran. Allah juga menjelaskan keberadaannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan sebagainya. Keberadaan Allah sendiri menunjukkan adanya Allah karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul arsy. Assalamun mu'minul muhaiminal azizil haya manna kabiru sajahrallahu amma yusyrikun. Artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang ketiga adalah keteraturan di alam semesta. Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang, bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Siapakah yang mampu mengatur alam semesta ini selain Tuhan? Lihatlah matahari. Setiap pagi matahari terbit dari sore hari, ia terbenam. Siapakah yang mampu menjalankan matahari setiap harinya? Demikian juga dengan bulan. Setiap malam ia muncul dan hilang di pagi hari. Adakah makhluk yang mampu mengaturnya? Pasti tidak ada, kan? Yang mampu mengatur matahari dan bulan adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin matahari dan bulan berjalan dengan sendirinya. Allah yang mengaturnya. Itu semua bukti bahwa Allah itu ada. Yang D adalah mengimani Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul
ke dunia. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu tersebut berisi ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia. Siapa yang mengikuti ajaran para rasul, hidupnya akan berbahagia. Akan tetapi siapa yang menolak ajaran para rasul, hidupnya akan menderita. Bagaimana kita beriman kepada rasul? Beriman kepada rasul dilakukan dengan cara mematuhi dan menaati seluruh ajaran rasul. Patuh dan taat berarti melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ajaran yang berupa perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain.